Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Paco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu. Teman-teman, pada video kali ini kita akan menyelamatkan tanaman hias Diphenbasia cantik yang kebanjiran. Ini merupakan video yang kedua. Video pertama sudah ada sebelumnya, namun belum sempat kita selamatkan semuanya. Pada video kali ini kita akan menyelamatkan Diphenbasia yang kebanjiran, tepatnya saat banjir beberapa waktu yang lalu, tanaman hias Diphenbasia sempat kebanjiran teman-teman, dan hampir habis medianya. Untung masih tertahan. Sekarang kita akan menyelamatkannya. Bagaimana proses penyelamatannya? Ikuti saya sampai akhir video ini. Oke, kita lanjut. Teman-teman, tanaman hias Diphenbasia ini sangat cantik. Ini pengaruh cahaya teman-teman ya, kena cahaya matahari. Ini hampir mati tetapi masih bisa diselamatkan. Masih ingat teman-temannya, ini medianya hampir habis terbawa banjir. Sekarang saatnya kita menyelamatkannya. Jadi saya akan pakai dua pot. Yang pertama ini pot bekas, kemudian ini hitam sama dengan tempatnya sekarang hitam. Ukurannya juga sama teman-temannya, tuh sama, tetapi saya akan jadikan dua tempat. Teman-teman, saya akan isi dulu media ini. Saya akan pakai media bekas saja teman-teman ya, bekas aglonema, karena untuk tanaman hias Diphenbasia ini tanaman bekas pun bagus pertumbuhannya. Ini media tanam bekas aglonema teman-teman. Ini juga bekas aglonema, saya tambahkan. Saya isi sampai banyak dulu. Diphenbasia itu beda dengan aglonema. Kalau aglonema tidak boleh pakai media bekas. Kalau Diphenbasia masih bisa. Biasanya akan tumbuh subur. Teman-teman, ini sudah, nanti diisi lagi supaya penuh. Kita akan tanam yang ini dulu karena panjang sekali, jadi saya cabut. Ini teman-teman keras banget karena tanah ini ya tanah yang tertinggal. Media bagian atasnya sudah terbawa banjir semuanya. Teman-teman bisa lihat. Sepertinya tanah liat, tapi masih tumbuh. Makanya kalau Diphenbasia itu biar bekas aglonema bisa juga dipakai. Saya patahkan saja karena panjang. Bagian bawahnya juga tidak terlalu bagus teman-teman. Ini akarnya membusuk setelah kebanjiran. Jadi saya buang saja. Ini cahaya matahari teman-teman, terang banget. Matahari sore karena ini lagi sore. Jadi saya buang sampai bersih. Kalau ada hotspotnya dibuang saja. Ini masih ada teman-teman ya, kelihatan. Nah, sudah bersih. Tanpa saya beri antracol juga, kalau Diphenbasia itu tahan banting.
Ini karena ada daunnya yang agak rusak sedikit, jadi saya potong daun paling bawah. Maaf teman-teman ya, terlalu terang pencahayaannya karena sinar matahari sore. Ini sudah siap ditanam satu. Di sini saya akan tanam dua, karena di sini ada beberapa batang. Yang ini lagi yang di pinggir. Ya kan teman-teman. Cabut aja karena lihat. Kasihan akarnya menggunakan tanah liat. Ini akarnya begini coklat. Tapi masih tumbuh sampai lonyot-lonyot akarnya. Jadi yang tidak ada mata tunasnya saya buang saja. Karena ya bagus saja, ini biasanya ini ada akar-akar lonyot. Tidak ada juga hotspotnya. Jadi kalau ikut akarnya kepanjangan teman-teman, terlalu panjang. Jadi segini saja. Ini juga sudah ada yang pernah lonyot akarnya. Saya juga buang daunnya paling bawah, ini ada rusaknya sedikit. Beginilah kalau ya kebanjiran teman-teman. Akhirnya seperti ini, tapi untung masih bisa diselamatkan, tidak terbawa banjir. Sudah 2 tempat, maksudnya sudah 2 batang ya teman-teman. Jadi caranya saya tanam di sebelah sini satu agak dalam, biar ada anaknya dari bawah kalau sudah beranak nanti. Kemudian di sampingnya saya tanam lagi, jadi cepat terimbun teman-teman. 2 begitu. Tapi di sini masih banyak teman-temannya, masih ada 4 batang. Karena 2 pot yang saya siapkan, jadi saya tambah lagi biar cepat terimbun jadi 3. Ini akarnya rusak semua, makanya pertumbuhan terhambat. Lonyot. Ini sudah bersih lagi. Teman-teman, nah sampai begini karena ya pengaruh banjir. Tapi nanti kalau ada pertambahan daunnya ke atas, biasanya akan bagus lagi. Jadi di sini saya tanam sudah 3, jadi ada 3 batang teman-temannya. Kemudian saya tambah sampai penuh. Saya tidak siram ya teman-teman, karena lembab. Karena medianya ini yang bekas ini lembab atau masih agak basah, jadi saya tidak siram. Ya begini, tidak disiram. Lanjut ke pot berikutnya yang hitam. Ini pot hitam. Jadi kalau tanaman hias di penbasia ini tidak rewel teman-teman ya. Media bekas pun bisa dipakai untuk menanam. Kalau aglonema ya tidak akan tumbuh. Saya isi.
Tambah lagi. Ya segitu ya teman-teman, kita tanam. Kita cabut dulu yang tadi, yang ini. Aduh. Sekarang kita akan tanam lagi di sini. Yang ini akarnya juga coklat semua teman-teman. Lonyot bagian sini, jadi dipotong saja, nanti tumbuh akar baru. Ini panjang sekali akarnya, saya potong saja yang ada akar lonyotnya. Sudah bersih. Ini yang paling panjang teman-teman. Karena panjang sekali, jadi saya potong lagi. Ini saya tanam. Kemudian yang batang ini juga saya tanam, biar langsung nanti rimbun kalau tumbuh. Ini juga panjang sekali teman-teman ya. Kemudian lonyot semua akarnya, jadi saya potong saja di sini. Kemudian ini kan panjang sekali, jadi dipotong juga biar tidak terlalu tinggi. Kemudian ditanam di sini. Yang batang ini juga ditanam teman-teman di sini saja biar banyak saat tumbuh nanti. Kemudian ada juga ini satu daunnya hampir mati karena ada daunnya rusak, jadi batangnya aja saja ambil, saya potong. Batangnya juga banyak yang akar-akar busuk di bawah, jadi saya buang saja. Ini saja yang saya ambil teman-teman, ini juga masih panjang. Ya ini saya tanam panjang, jadi saya potong sedikit. Ya teman-teman, kalau sudah seperti ini saya tambah lagi medianya. Saya tidak siram juga ya, sama tadi pot yang ini tidak disiram juga, yang ini karena basah medianya. Cukup kita kasih penuh saja medianya. Sudah penuh juga teman-teman ya. Jadi inilah cara saya menyelamatkan tanaman hias di Penbasia yang kebanjiran. Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.